Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hukum Ohm. Dan kali ini diaplikasikan pada bahaya kesetrum atau tersengat listrik. Banyak orang yang terluka atau bahkan meninggal karena kesetrum. Sebenarnya kesetrum dapat dicegah bila kita memahami sedikit tentang listrik, terutama hukum Ohm. Apakah kesetrum itu? Kesetrum berarti ada aliran listrik di dalam tubuh manusia, atau ada arus listrik yang melewati tubuh manusia. Arus listrik dengan level tertentu bisa melukai tubuh manusia, bahkan dapat menimbulkan kematian. Nah, tabel ini memperlihatkan besarnya arus listrik, lamanya waktu kesetrum, serta akibat yang dapat ditimbulkan. Misalkan arus 10 mA mengalir melalui tangan kita selama 200 milidetik, maka kita akan merasa tersengat, tetapi belum menyebabkan gangguan kesehatan. Tetapi bila arusnya 500 mA mengalir selama 1 detik, maka kemungkinan besar kita bisa mengalami gagal jantung. Ada dua hal yang mempengaruhi aliran atau arus listrik yang biasa dikenal dengan hukum Ohm, yaitu arus sama dengan tegangan atau beda potensial dibagi dengan resistansi. Biasanya kejadian awal kita kesetrum adalah ketika tubuh kita menyentuh sesuatu yang ada listriknya atau bertegangan. Kalau terjadi beda potensial antara dua bagian tubuh kita, maka arus mengalir. Makin besar tegangannya, makin besar pula arus yang mengalir dalam tubuh kita. Nah, yang kedua adalah resistansi. Tubuh kita memiliki resistansi. Kita mengenal konduktor dan isolator. Besarnya nilai resistansi konduktor kecil sekali, sehingga dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contoh konduktor, logam, air, dan lain-lain. Nah, sebaliknya isolator mempunyai nilai resistansi yang sangat besar, sehingga sulit menghantarkan listrik. Nah, contohnya adalah kayu, plastik, udara, dan lain-lain. Nah, arus mengalir dari sumber, kembali ke sumber, melalui jalur listrik yang tidak terputus, atau konduktor. Kalau jalur listrik ini terputus, maka arus tidak mengalir. Jalur terputus ini bisa dianggap ada resistansi yang sangat besar atau isolator. Nah, sekarang kita akan mengamati beberapa kasus kesetrum atau tersengat listrik. Contoh yang pertama ini bila tangan memegang sesuatu yang ada listriknya. Kaki menginjak lantai. Karena ada beda potensial antara tangan dan telapak kaki, maka arus akan mengalir dalam tubuh ini. Bila tegangannya 220, resistansi tubuh 1000 ohm, maka arus yang mengalir sebesar 220 mA sesuai dengan hukum Ohm. Arus ini dapat berakibat fatal bagi tubuh manusia.
Nah, bila kita menjauh dari sesuatu yang ada listriknya atau bertegangan, atau tangan kita memegang sesuatu yang terhubung dengan jaringan listrik, tetapi listriknya sudah mati atau off, maka tidak ada arus yang mengalir. 0, karena tegangannya 0. Aman bagi tubuh manusia. Contoh berikutnya, tangan memegang sesuatu yang ada listriknya atau bertegangan. Tetapi tangan dan kaki dilengkapi dengan isolator. Bila tegangannya 220 volt, resistansi tubuh 1000 ohm, dan resistansi isolator 20 mega ohm, besar sekali, maka arus yang mengalir dalam tubuh sebesar 11 mikroampere, kecil sekali. Aman berarti. Ini adalah gambar burung yang hinggap di kawat yang ada listriknya atau bertegangan. Tetapi aman-aman saja karena tidak terjadi beda potensial antara dua bagian tubuh burung. Tapi seandainya kaki-kaki burung bisa hinggap pada dua kawat listrik yang berbeda, maka nasibnya sama seperti anak pada gambar berikut ini. Listrik mengalir dari kawat yang satu ke kawat yang lain melalui tangan kiri dan kanan anak tersebut. Atau kalau untuk kasus burung, melalui kedua kaki burung. Karena adanya beda potensial antara dua bagian tubuh anak atau burung. Nah, contoh berikut, bila ada orang yang berdiri dekat burung sambil memegang tongkat logam, dan tongkat tersebut mengenai badan burung, maka baik burung maupun orang, keduanya akan kesetrum. Marilah kita mencegah bahaya listrik. Yaitu pertama, ingat I sama dengan V dibagi R, hukum Ohm bila kita bekerja dengan peralatan listrik. Faktor V, hindari bersentuhan dengan sesuatu yang bertegangan. Tetapi bisa saja secara tidak sengaja kita menyentuhnya. Karena itu cegah arus listrik yang besar mengalir pada tubuh kita. Ingat faktor R, hindari air, pakai benda isolator. Kita bisa menginstal pengaman arus bocor ILCB pada instalasi di rumah kita. Yang kedua, bagaimana kita menolong orang yang kesetrum. Ingat, jangan sampai Anda tersengat listrik ketika menolong orang yang kesetrum. Anda sendiri harus aman. Karena itu hindari menyentuh korban secara langsung. Faktor V, putuskan aliran listrik dari tubuh korban dengan mematikan sumber listriknya. Nah, bila sulit mematikan sumber listrik, ingat faktor R, berusaha melepas tubuh korban dengan benda isolator. Baru terakhir, carilah pertolongan medis.